Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kedatangan guru kita, sahabat kita, seperjuangan luar biasa, Babe Haikal. Amin ya Allah. Yang mungkin nama aslinya Haikal Hasan. Nah, Kami panggil Babe aja ya, Babe ya. cukup. Karunia Allah bisa di sini, Babe ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya pimpinan pesantren sini. Masya Allah, Panggilnya Abi tabarakallah. Dudung, Abi Dudung. Jadi asli orang Ciamis ya. Ini Babe ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Insya Allah. Saya termasuk yang memperhatikan bahkan banyak ilmu dari tayangan-tayangan atau ilmu sampai ke Babe. Ini banyak yang inspirasi bagi kami itu tentang cinta orang tua. Baik, Nah, baik. Sering di sini dibahas gitu ya, bagaimana memuliakan orang tua. Mungkin bisa memberikan lebih mendalam peran cinta orang tua untuk karir kita, atau mungkin yang belajar mudahkan belajar, bagi yang berbisnis mudahkan bisnisnya. Itu Babe. Silakan Babe. Baik, baik. Mudah-mudahan bisa kita, ya, bukan saya menggurui, astagfirullahaladzim, cuman informasi aja ya, dengan sebuah sedikit tafsir hadis yang simpel ya. Ya kan Nabi yang mengatakan ridallah fa ridha walidayya wa suqa wa suqa walidayya. Man ardu walidayhi faqad Abdullah wa man asqata walidayhi faqad asqata Allah. Siapa yang buat senang orang tua, buat senang Allah. Siapa yang buat marah orang tua, buat marah Allah, begitu ya. Maka ada adab seorang anak kepada orang tua, tapi jangan lupa ada adab orang tua kepada anak. Harus ada timbal balik gitu ya. Bagaimana adab seorang anak kepada orang tua? Jangan buat dia marah, buat dia gembira, taat, sami'na wa ata'na, menyadari dia wakilnya Allah di muka bumi yang membesarkan kita dan seterusnya. Jadi jangan sekali sedikit pun buat mereka kesal. Bahkan sholat kita ya, ketika sedang sholat sunnah dipanggil, wajib kita memanggil, membatalkan sholat dan orang tua, wajib sampai ditekankan seperti itu. Pentingnya orang tua. Sangat pentingnya orang tua, dan kebalikannya orang tua pun demikian. Jangan sampai membenci anak. Nanti Allah juga akan begitu nanti. Karena ridallah faridawin. Maafkanlah, nanti Allah akan maafkan. Ngertiin aja lah sama anak, nanti insya Allah akan kembali pada jalannya. Anak, wahai orang tua, anak itu ada moodnya, naik dan turun, dan itu harus diakui. Dan itu pun Nabi memberikan clue. Clue-nya itu adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara dong sama manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kalau akalnya sedang asik, kita bicara cara asik. Akalnya lagi bermain, kita ngomong cara bermain. Akalnya lagi main game, kita ikut main game dulu baru menyuruhnya. Akalnya lagi apa ya, kita sesuaikan dulu. Bahkan dalam teknik komunikasi itu kan namanya pertama mirroring, passing, baru bisa leading begitu. Jadi penting sekali untuk kita menyesuaikan apa yang sedang anak kita ikuti lebih dulu. Nah seperti itu. Pun begitu juga seorang anak kepada orang tua, bahkan lebih-lebih lagi. Nah sekarang yang sering terjadi itu adalah orang tua memaksa anaknya untuk taat. Nah itu yang kadang dipaksa dengan aksesorisnya harus gini-gini. Itu kurang bagus ya dalam psikologi. Itu justru akan menerbitkan rasa membangkang, menerbitkan rasa melawan. Dia akan taat selama ayahnya ada, ayahnya pergi dia bakal melawan, ayahnya pergi dia bakal asik, dia bersyukur ayahnya pergi, dan begitulah. Dan seorang ayah juga kepada anak ya timbal balik seperti itu gitu ya. Jangan jadi ayah yang tidak menyenangkan, jangan ayah jadi memaksa. Sesuaikan dengan kadar akalnya. Lagi gimana nih anaknya, kita ikutin. Lagi gimana nih, baru kita arahin. Nah itu lebih menyenangkan semestinya insya Allah. Ingat pesan saya, Allah akan bersikap sebagaimana kamu bersikap pada anakmu. Ya. Nauin dia, nauin, mengertiin. Kita sebagai orang tua harus mengalah dengan anak. Ntar anak bakal mengalah sama kita. Ya, kalau kita maksa sama anak, maka anak akan melawan dan maksa kepada kita. Jadi karena orang tua sebagai orang tua yang diidolai oleh anaknya. Nah, mudah-mudahan itu cuma sekedar ya clue lah gitu ya. Luar biasa sahabat sekalian, sedikit tapi kalau bahasa Sunda itu mundal ya. Mundal ya.
Tapi ngomong-ngomong, Babe Haikal juga sebenarnya dari bahasa Sunda ya, karena pernah kuliah katanya di. Ya, saya di S2 saya kan di ITB. Jadi ya, ngerti sedikit ngerti. Kadang ada kesulitan dalam bicara, tapi orang ngerti. Orang ngomong saya ngerti. Babe, saya juga baca biografi Babe Haikal. Ternyata punya background pendidikan tidak terlalu dalam jalur ilmu agama. Betul. Tapi sekarang dikenal sebagai pendakwah. Nah, gimana bekal untuk anak-anak kita di sini juga kan ada santri nih, ada cita-cita berbagai macam. Ya. Itu gimana menekankan mereka bahwa ya kalian harus menemukan cita-cita itu dan nantinya harus jadi pendakwah juga. Gitu. Gimana? Ini dia penting sekali. Yang paling penting itu ada di sini. Jadi hafiz itu bukan cita-cita, hafiz itu keharusan. Bukan akhir gitu ya. Bukan. Dia harus jadi dokter yang hafiz. Dia mesti jadi pengusaha bengkel motor yang hafiz. Dia mesti jadi insinyur yang hafiz. Jadi dokter, insinyur, pengusaha itu cita-cita. Dan yang ini adalah sebuah kewajiban. Mau nggak mau kamu harus hafiz. Ya dengan cara yang santun tentunya ya. Jadi ya seperti itu begitu loh. Saya ya seperti yang mungkin lihat. Saya teknik semua. Iya, betul. Informatika, matematika, industri semua teknik. Tapi tetap jadi pendakwah. Kenapa? Karena ayah saya pesankan, kamu milik umat, kamu untuk umat, dan suara kamu untuk umat. Nah jadi saya mencari nafkah di bidang teknik. Jadi saya mencari ibadah, pahala di bidang dakwah seperti ini. Luar biasa. Satu lagi ya. Jadi sama-sama sekalian sangat luar biasa ini bagi kita semua, terutama dalam mendidik anak-anak ini. Ini gimana Ustaz kalau ada anak yang orang tuh ingin mesantrenkan ini, tapi anak masih ragu atau malah ini nih, nah itu sebenarnya seperti apa menurut orang tua? Ya, kepada orang tua saya pesanin, kalau kamu bisa mendidik anakmu jauh lebih utama dari siapapun yang mendidik. Orang tua lebih utama daripada 1000 kiai, 1000 ulama, 1000 habaib, 1000 alim, 1000 wali. Ya, karena ada hubungan darah ya. Nah, dimasukin ke pesantren ketika satu keterbatasan ilmu orang tua, keterbatasan waktu orang tua, dan ketika di pesantren pun harus sering-sering kunjungin sehingga mendidiknya antara orang tua dan kiai dan guru dan ustaz dan habaib. Jadi saya pesankan yang opsi pertama ya supaya kau harus mampu melatih anak. Andai kata enggak baru serahkan. Dan ketika diserahkan pun mesti bersama-sama seiringan. Jangan sampai melepas begitu saja. Jangan sampai melepas begitu saja. Nah, dengan pola seperti ini, seorang tua jadi tahu perkembangannya A, B, C, D, E. Nah, namun karena pesantren lebih ideal tanda kutip dibanding di rumah karena bisa terkontrol, jangan jadikan ini justifikasi itu urusan ustaz, urusan kiai. Jangan dong. Dia mesti ikut daily-nya, dia mesti ikut monthly-nya, dia mesti ikut weekly-nya sehingga dia tahu perkembangan anaknya. Pesan saya sih jangan pernah terputus komunikasi wala satu hal. Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih waktunya Bapak Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ke sini. Amin. Hati insyaallah saling berpadu. Masya Allah. Generasi kita terus. Amin. Banyak kami terus sedang membangun dan persiapan untuk anak-anak ke depan. Insya Allah. Jangan sekali doang. Saya pengen datang lagi bulan depan sama waktu Insya Allah. MT-nya Milad yang pertama. Insya Allah bersama para yang lain saat di sini saya pengen hadir lagi. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Terus berjuang. Anak kita adalah generasi emas bagi kita semua. Orang tua kunci pendidikan segalanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.